Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Y di channel Skenari Y. Kali ini saya akan coba mengangkat sebuah kisah tentang seorang imam besar umat Islam, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, yang mana pada saat itu beliau mengalami suatu peristiwa yang sangat menarik, sehingga peristiwa ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Imam Ahmad bin Hambal merupakan salah satu imam besar umat Islam. Beliau juga dikenal sebagai Imam Hambali yang merupakan murid dari Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal dikenal sangat masyhur pada masa itu dan juga dikenal sebagai ulama besar karena keilmuannya. Di Irak, semua orang mengetahui siapa Imam Ahmad bin Hambal. Seorang ulama besar dan juga ahli hadis yang hafal sekitar 1.000.000 hadis, sangat soleh dan juga juhud. Sebagai seorang ulama besar, tentu saja beliau mengalami cukup banyak hal yang menarik. Salah satu di antaranya adalah peristiwa beliau dengan penjual roti. Peristiwa ini cukup menarik dan bermanfaat bagi Imam Ahmad bin Hambal, sehingga beliau sempat menceritakannya di akhir-akhir masa hidupnya. Kejadian itu terjadi di masa-masa tua beliau, yang mana pada saat itu secara tiba-tiba Imam Ahmad bin Hambal sangat ingin sekali untuk pergi ke Basrah. Basrah merupakan salah satu kota yang terletak di negara Irak. Karena keinginan yang sangat kuat, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal memutuskan untuk berangkat sendiri ke kota Basrah. Sesampainya di kota itu, sudah masuk waktu Isya, dan Imam Ahmad bin Hambal pun langsung mengikuti sholat Isya berjamaah di masjid yang terletak di sana. Setelah sholat, beliau merasakan hatinya yang cukup tenang, lalu beliau memutuskan untuk istirahat sejenak. Setelah para jamaah bubar, Imam Ahmad bin Hambal lalu tidur di sekitaran masjid. Namun seketika itu juga datanglah seorang marbot masjid dan melarang Imam Ahmad bin Hambal untuk tidur di situ. Imam Ahmad bin Hambal mencoba menjelaskan kepada marbot masjid tersebut bahwa dirinya adalah seorang musafir dan butuh istirahat. Tapi tetap saja marbot itu tidak mengizinkannya. Hampir seluruh orang di Irak mengetahui nama besar Imam Ahmad bin Hambal, tapi karena pada masa itu teknologi belum cukup canggih, sebagian besar orang hanya mengetahui namanya saja tanpa mengetahui wajahnya. Begitu juga sang marbot masjid yang tidak mengetahui, karena memang pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal tidak memperkenalkan dirinya. Marbot masjid tetap melarang Imam Ahmad bin Hambal untuk tidur di masjid, sembari mendorong diri beliau hingga keluar dari masjid. Setelah Imam Ahmad bin Hambal keluar dari masjid, lalu marbot langsung mengunci pintu masjid. Karena mengetahui kondisi seperti itu, kemudian Imam Ahmad bin Hambal memutuskan untuk tidur di sekitaran teras masjid. Sesaat setelah beliau merebahkan badannya di teras masjid, langsung saja marbot masjid yang tadi datang menghampiri dan tetap melarang Imam Ahmad bin Hambal agar tidak tidur di sekitaran teras masjid. Lalu Imam Ahmad bin Hambal mencoba menjelaskan kembali kepada marbot tadi bahwa saat ini dirinya sangat butuh istirahat karena beliau habis melakukan perjalanan yang cukup panjang. Dan lagi-lagi dengan nada yang sedikit lebih tinggi, sang marbot tadi pun mengatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal tidak boleh tidur di dalam masjid maupun di teras masjid. Sang marbot masjid semakin mengusir Imam Ahmad bin Hambal, bahkan ia mendorong-dorong Imam Ahmad bin Hambal sampai keluar dari pekarangan masjid. Imam Ahmad bin Hambal didorong sang marbot sampai ke jalanan. Tidak jauh dari masjid terdapat sebuah rumah, yang mana rumah itu dihuni oleh seorang pria yang pada saat itu berprofesi sebagai penjual roti. Melihat kejadian itu, sang pria langsung menghampiri Imam Ahmad bin Hambal dan menanyakan tentang apa yang sedang terjadi pada dirinya. Langsung saja Imam Ahmad bin Hambal menjelaskan kepada pria itu bahwa dirinya adalah seorang musafir dan saat ini sedang membutuhkan istirahat. Tanpa pikir panjang, sang pria tadi pun menawarkan kepada Imam Ahmad bin Hambal untuk bersedia beristirahat di rumahnya. Karena memang kondisi yang cukup lelah dan butuh istirahat,
Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal pun memutuskan untuk menerima tawaran pria tersebut agar istirahat di rumahnya. Sesampainya di rumah pria itu, terlihat kondisi rumah yang cukup sederhana, dan pria itu mempersilahkan Imam Ahmad bin Hambal untuk dapat beristirahat di suatu ruangan. Di saat Imam Ahmad bin Hambal sedang istirahat, sang pria tadi lanjut mengerjakan pekerjaannya, yaitu mengadon adonan kue. Di tengah-tengah istirahatnya, Imam Ahmad memperhatikan kondisi pria tersebut, yang mana pria tersebut sedang mengadon adonan kue sambil melafalkan istighfar, astagfirullah. Karena penasaran, Imam Ahmad pun menanyakan kepada pria itu, "Wahai anak muda, sejak kapankah kau melakukan kebiasaan istighfar ini?" Lalu pria itu pun menjawab, "Sudah cukup lama. Saya sudah berjualan roti selama kurang lebih 30 tahun, dan sejak saat itu saya terus melakukan kegiatan istighfar ini." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Lantas apakah yang kamu dapat dari kebiasaan istighfar ini?" Pria itu pun menjawab, "Lantaran wasilah istighfar yang saya lakukan, tidak ada keinginan saya kecuali pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saya menginginkan sesuatu, saya berdoa kepada Allah, langsung Allah terima." Lalu pria itu menambahkan bahwa sampai dengan saat ini ada satu lagi keinginan beliau yang belum terpenuhi. Lalu Imam Ahmad bin Hambal pun menanyakan, "Apa itu?" Pria itu menjawab, "Saya sangat ingin di masa hidup saya dapat bertemu dengan seorang imam besar, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, yang mana memang saat itu terkenal masyhur, terkenal soleh, dan juga saya kagum dengan keilmuan Imam Ahmad bin Hambal." Mendengar jawaban pria itu, Imam Ahmad bin Hambal langsung saja berteriak, "Allahu Akbar. Semua kejadian yang saya alami, dari mulai keinginan saya untuk pergi ke Basrah, saya didorong-dorong oleh marbot masjid hingga ke jalanan, semua itu terjadi berkat istighfarmu anak muda. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal, yang mana Allah menggerakkan hati saya agar saya sangat ingin sekali untuk segera pergi ke kota Basrah tanpa ada sesuatu apapun yang saya inginkan, yang saya ketahui. Tapi keinginan ini cukup kuat sehingga saya memutuskan untuk berangkat ke Basrah sendiri. Dan juga atas izin Allah, sang marbot masjid mengusir saya hingga ke jalanan dan bertemu dengan kamu." Tentunya pria itu kaget sambil bersyukur kepada Allah, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan permintaanku." Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka." Tentunya hal ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk kita semua, bahwa dengan menjaga istighfar, dengan melafalkan istighfar, dengan melakukan kebiasaan beristighfar, Allah akan mengabulkan segala keinginan kita dan membantu kita keluar dari masalah, dan Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oke, demikian kisah kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, bisa bantu subscribe, like, komen, dan share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Saya Wai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.